Teman-teman, ada beberapa persyaratan atau beberapa poin yang harus kamu persiapkan jika ingin mengambil profesi sebagai seorang Master of Ceremony. Yang pertama adalah kita ketahui dulu apa sih sebenarnya Master of Ceremony, ya kan? Kita pasti akan tahu Master of Ceremony itu apa sih sebenarnya, kan pasti sudah tahu. Nah, kita harus pahami itu betul, pahami itu dulu. Kemudian yang kedua adalah mengasah kemampuan kita dalam berbicara atau berkomunikasi. Ya, awal-awal mungkin ya, kalau everyday kita selalu menggunakan bahasa-bahasa yang gimana ya, bahasa-bahasa pasar yang kadang campur aduk seperti itu, yang mungkin agak bisa kita kurangi sedikit. Kita belajarlah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia baku, sehingga orang juga saat mendengarkan kita berbicara jelas gitu dan menyenangkan. Dan yang ketiga itu adalah mengetahui apa saja sih sebenarnya tugas Master of Ceremony. Nah, tugas seorang pembawa acara itu susah-susah gampang ya kalau menurut Ian. Tapi kalau jika kita sudah namanya ala bisa karena biasa ya, dia terasah terus pasti akan bagus karena berproses lah untuk menjadi seorang yang profesional. Di situ kita akan bisa menghidupkan acara tersebut, membuat orang lebih punya empati untuk bisa mendengarkan atau menonton seperti itu. Jadi memang harus betul-betul kita paham dulu tugas daripada seorang Master of Ceremony. Dia adalah sebagai perangkai ya, kemudian juga mau dibilang leader dalam sebuah acara itu, karena meriahnya acara atau hidupnya sebuah acara itu ada di tangan seorang Master of Ceremony. Yang keempat itu adalah belajar dari video tutorial ya. Jadi di samping kita mendengarkan, mungkin bisa sharing dan teman-teman, kita juga bisa nonton video-video ya, tutorial banyak sekali kok. Jadi harus terus belajar dan harus punya kemampuan untuk bisa lebih jeli melihat. Kita harus punya gaya masing-masing ya, stylenya beda-beda karena Master of Ceremony di dunia ini banyak banget. Oke, yang kelima itu jangan bosan-bosan untuk berlatih. Wajib itu hukumnya ya. Jadi setiap kali kita mungkin tampil di awal, kedua, dan ketiga pasti ada buat kesalahan-kesalahan. Kita catat kesalahannya apa, kekurangannya apa, dan berjanji untuk next time kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti itu teman-teman ya. Jadi harus rajin berlatih. Oke, baik. Yang keenam itu adalah praktek langsung. Nah, praktek langsung itu bisa seperti Ian saat ini, kita buat vlog kayak gitu, lalu kita berbicara di depan kamera kita, karena kamera ini juga mewakili jutaan pasang mata ya teman-teman. Atau mungkin di depan cermin kayak gitu bisa, atau minimal paling sedikit itu kayak ada acara keluarga, mungkin ya ada ulang tahun oma, opa, adik dan lain sebagainya. Di situ deh kamu coba untuk mengasah kemampuan kamu untuk menjadi seorang pembawa acara. Kira-kira mereka seneng nggak? Di situ kamu akan tahu, oh ternyata saya harus lebih push di sini, harus lebih push di sini kayak gitu ya teman-temannya. Jadi harus rajin berlatih. Kemudian yang ketujuh adalah belajar teknik. Belajar teknik dari Master of Ceremony yang senior atau yang sudah punya jam terbang tinggi. Di samping itu juga seperti tadi yang sudah sampaikan, harus rajin buka nonton tutorial menjadi Master of Ceremony, moderator dan lain sebagainya kayak gitu deh. Jadi di sini teknik-teknik Master of Ceremony itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Itulah teknik bagaimana kita mengolah vokal, terus pernapasan untuk menghilangi rasa gugup. Di saat kita berbicara juga intonasinya enak, iramanya baik, tidak terburu-buru dan lain sebagainya. Kemudian tatapan mata kita, arah mata, pandang mata kita seperti apa, body language kita bagaimana, cara duduk kita bagaimana, banyak hal ya yang bisa kita pelajari tentang apa sih teknik-teknik menjadi Master of Ceremony yang baik. Kemudian yang kedelapan itu adalah memiliki kepercayaan diri. Nah teman-teman, Ian tidak bayangkan kalau kita sebagai Master of Ceremony tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Wadaw, itu susah. Itu nanti akhirnya jadi bumerang buat diri kita sendiri. So di saat kita menerima job, entah dari awal, kedua, dan ketiga, kita harus berikan sugesti baik dalam diri kita bahwa saya mampu untuk melaksanakannya dan saya siap. So makanya harus di-prepare diri kamu betul-betul, tahu temanya apa, tamunya siapa, kayak gitu, narasumbernya siapa.
Jadi kamu betul-betul bisa memprepare diri kamu sehingga tampilnya maksimal, ya kan? Kemudian yang tulis 9 itu adalah mampu beradaptasi dengan berbagai macam acara. Teman-teman, ini sangat penting sekali. Kita harus bisa tahu passion acara ini seperti ini. Mungkin acara ulang tahun beda ya, acara menjadi seorang moderator dalam sebuah seminar itu juga beda ya, wedding party itu beda, launching produk dan lain sebagainya itu beda. Atau mungkin Anda menjadi seorang presenter televisi, memandukan sebuah acara. Nah, bisa tahu acaranya lebih, apakah acaranya santai, mungkin acara seperti olahraga mungkin, atau mungkin acara tentang kehidupan seseorang, profil mungkin, atau dialog sekalipun. Jadi kita sudah akan lebih tahu dan akan tahu acaranya seperti apa. Dengan sendirinya kita akan bisa memfleksibelkan diri kita dan pandai beradaptasi dalam berbagai genre acara. Kemudian ada yang 10 adalah tahu memilih kostum yang tepat. Nah teman-teman, ini paling penting sekali, jangan dianggap sepele. Jadi kita sudah tahu ini genre acaranya seperti apa, yang hadir dalam acara tersebut, bagaimana narasumber yang saya hadapi seperti apa. Nah itu kita sudah harus bisa memprepare diri kita untuk menggunakan atau memilih kostum yang tepat. Kadang-kadang kostum yang salah itu juga akan membuat kita menjadi serba salah, jadi minder, jadi kepikir terus, overthinking. Wah, nanti orang bilang saya kayak gimana ya. Akhirnya tidak konsen di setiap apa yang kita bawakan, malah kita akan sibuk memikirkan kesalahan kita dalam memilih kostum atau busana. Baik ya teman-teman, seperti itu sharing dari Ian. Mungkin Ian berharap dari 10 poin ini ada beberapa yang bisa dipetik manfaatnya dan bisa kita perbaiki lagi, adik-adik perbaiki, khususnya buat adik-adik pemula ya yang ingin mengambil menjalani profesi sebagai seorang Master of Ceremony. Terima kasih, semoga sukses.